Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan akan sharing kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita hari ini. Topik yang akan kami bahas adalah tentang kota Beijing. Perkenalkan, nama saya Agustina yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Anggota kelompok saya yaitu Masta Simarmata, Sabariah, dan Dewi Novita. Yang pertama, sejarah kota Beijing. Kota Beijing memiliki sejarah yang panjang dan kaya yang berlangsung selama lebih dari 3.000 tahun. Sebelum penyatuan Tiongkok oleh Kaisar pertama pada 221 sebelum Masehi. Beijing selama berabad-abad telah menjadi ibu kota negara-negara kuno Qi dan Yan pada milenium pertama pemerintahan kekaisaran. Beijing menjadi kota provinsial Tiongkok Utara. Kota tersebut berkembang pada abad ke-10 sampai ke-13 saat bangsa nomadik Khitan dan penjelajah hutan Churchen dari tembok raksasa menyerang kawasan selatan dan membuat kota tersebut menjadi ibu kota dinasti-dinasti mereka. Liao dan Qin saat Kublai Khan membuat Dadu menjadi ibu kota dinasti Yuan pimpinan Mongol pada tahun 1279 sampai 1368. Seluruh Tiongkok diperintah dari Beijing untuk pertama kalinya dari tahun 1279 dan seterusnya, dengan pengecualian dua masa dari 1368 sampai 1420 dan 1928 sampai 1949. Beijing masih menjadi ibu kota Tiongkok, dijadikan sebagai kursi kekuatan bagi dinasti Ming pada tahun 1421 sampai 1644. Dinasti Qing pimpinan Manchu pada tahun 1644 sampai 1912. Awal Republik Tiongkok pada tahun 1912 sampai 1928. Dan sekarang Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 sampai sekarang. Materi selanjutnya tentang tempat wisata terkenal di kota Beijing yang akan disampaikan oleh Masta Simarmata. Perkenalkan, nama saya Masta Simarmata, saya dari kelompok Beijing. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tempat-tempat wisata di kota Beijing dan sangat wajib untuk kalian kunjungi. Selamat mendengarkan. Yang pertama ada Taman Peihai. Taman Peihai adalah sebuah taman yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Pada musim tertentu, wisatawan bisa melihat suasana yang berbeda dari taman ini, yaitu taman yang berselimut kabut. Taman ini memiliki luas sekitar 70 hektar yang dibangun pada masa kerajaan Yuan. Yang kedua ada Taman Qiantan. Qiantan juga dikenal sebagai The Temple of Heaven karena tempat ini merupakan tempat untuk memuja dewa-dewi yang ada di langit. Dengan desain yang menarik, mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung ke tempat ini. Selain itu, tiap tahun juga digelar pertunjukan yang sangat menarik. Yang ketiga ada Tembok Besar di China. Tembok Besar Cina adalah salah satu ikon wisata di negara tersebut. Objek wisata ini merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia dengan panjang 8.800 km dan sudah bertahan lebih dari 2.000 tahun. Wisatawan bisa menjelajahi tembok ini dengan tiket masuk sebesar 35 yen. Dan yang keempat, tempat wisata yang wajib dikunjungi pada saat Anda berada di Beijing adalah Istana Musim Panas. Istana Musim Panas merupakan bangunan termegah yang ada di kota Beijing. Dengan luas sekitar 300 hektar, istana ini juga dulunya menjadi kediaman kerajaan dinasti Qing. Istana ini juga dikelilingi oleh sebuah danau, di mana ada sebuah pulau kecil di tengah-tengah danau tersebut. Dan yang terakhir ada Taman Xiangshan.
Taman ini pertama kali dibangun pada tahun 1186 pada saat dinasti Jin, kemudian diperluas saat dinasti Yuan dan Ming. Pemandangan yang paling indah dari tempat wisata Xiangshan ini adalah daun pohon berwarna merah di atas pegunungan. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk menikmati daun merah yang menyelimuti gunung, terutama pada saat musim gugur. Anda bisa menikmati pemandangan dengan menggunakan kereta gantung yang telah tersedia. Materi selanjutnya tentang kuliner khas yang wajib dicoba saat liburan ke Beijing, yang akan disampaikan oleh Sabaria. 7 kuliner khas yang wajib dicoba saat liburan ke Beijing, China. 1. Beijing Kaoya, bebek Peking. Beijing Kaoya adalah makanan tradisional di Tiongkok yang berasal dari Beijing. Makanan bebek Peking ini juga ditemui di Taiwan, dibawa oleh pemerintahan nasionalis Kuomintang yang kalah perang saudara dan mundur ke Taiwan tahun 1949. Bebek Peking dibuat menggunakan daging bebek khusus diternakan untuk makanan ini. Bebek-bebek digemukkan dengan cara memberikan makanan bergizi pada saat bebek-bebek kekenyangan. Peternak-peternak mungkin saja memasukkan makanan ke dalam kerongkongan sang bebek secara paksa. Ini yang kemudian menjadikan bebek Peking juga dikenal dengan nama bebek isi. Bebek tadi disajikan setelah dipanggang dengan kayu-kayu bakar khusus yang akan menambah wangi daging bebek yang dipanggang. 2. Tudousi. Tudousi adalah lauk yang berasal dari provinsi Sichuan di China. Hidangan ini biasanya terdiri dari irisan atau irisan kentang yang segera digoreng dengan rempah-rempah aromatik, serta merica Sichuan dan serpihan cabai. 3. Huogu. Huogu menjadi makanan favorit banyak orang saat musim dingin di China. Huogu merupakan kudapan berkuah hangat yang rasanya pedas dan gurih. Isian menu huogu terdapat daging sapi, daging ayam, hingga aneka sayur sebagai pelengkap. Namun beberapa restoran di Beijing juga menyediakan menu huogu yang isinya diberi udang. 4. Gongbao jiding. Gongbao jiding merupakan kuliner berbahan dasar daging ayam yang diolah dengan diberi bumbu kacang pedas. Gongbao jiding biasanya dinikmati dengan nasi putih hangat. Cita rasa gongbao jiding cenderung pedas dan sedikit manis. 5. Jiaozi. Jika di Indonesia memiliki siomay, di Beijing juga mempunyai menu yang serupa yaitu jiaozi. Jiaozi merupakan siomay yang bentuknya berbeda dari siomay dari Indonesia. Jiaozi cenderung lebih lonjong dan berisi daging cacah hingga aneka sayuran. Jika siomay di Indonesia terbuat dari adonan tepung dibulatkan, berbeda dengan jiaozi. Jiaozi dibungkus dengan kulit yang berbuat dari tepung kemudian diisi dengan isian tersebut. 6. Yang Rou Chuan. Yang Rou Chuan merupakan kuliner berbahan dasar daging kambing. Bagi traveling muslim,
Yongrouchuan menjadi favorit ketika sedang berburu kuliner halal. Yongrouchuan biasanya diolah menjadi sate kambing yang diberi bumbu khas China. 7. Mapo Tofu. Mapo Tofu menjadi favorit para travel yang ingin mengurangi konsumsi daging. Mapo Tofu terbuat dari bahan tahu putih dan kenyang yang digolongkan dalam menu vegetarian. Mapo Tofu disajikan dengan siraman saus cabai ekstra pedas. Meskipun merupakan kuliner khas Sichuan, China, kamu bisa mudah menemukan di Beijing. Materi selanjutnya tentang oleh-oleh khas Beijing yang akan disampaikan oleh Dewi Novita. Oleh-oleh khas Beijing. 1. Sutra. Siapa yang tidak tahu bahan sutra yang berasal dari Cina? Kualitas kain sutra karya pengrajin Cina adalah juaranya di seluruh dunia. Pengunjung bisa memilih warna dan motif kain sutra sesuai selera. Pengunjung dijamin pasti kebingungan untuk memilih motif terbaik dari kain-kain sutra khas Cina ini. Hal ini dikarenakan corak kain sutra yang mereka buat sangat menawan dan terkesan mewah. Pengunjung bisa melihat kain-kain sutra terbaik yang berasal dari kota Dandong, Sichuan, Suzhou, hingga Hangzhou. Selain menjual kain sutra yang masih utuh dan bisa dibeli meteran, pengunjung juga bisa membeli sutra yang sudah menjadi gaun serta syal dengan motif yang sangat indah. 2. Teh. Salah satu tradisi yang dianggap sangat sakral di Cina adalah tradisi minum teh. Tradisi minum teh juga dijadikan budaya yang bernilai prestisius dan penuh makna bagi mayoritas masyarakat Tiongkok. Oleh karena itulah, teh khas Cina masih terus dipasarkan secara luas di Cina. Tradisi minum teh tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, teh Cina banyak juga yang berkhasiat bagi kesehatan. Beberapa teh yang sangat populer di negara Panda tersebut antara lain adalah teh hitam, teh hijau, teh wangi, teh bata, dan teh oolong. Pengunjung bisa membawa berbagai teh yang sesuai dengan lidah untuk dinikmati di tanah air serta dibagikan kepada para rekan-rekan karib kerabat. 3. Tas dan dompet. Cina merupakan surga bagi pemburu tas branded dari yang asli hingga KW dengan kualitas platinum. Tas dan dompet berbahan kulit bisa Anda pilih kualitasnya. Bisa ditentukan berdasarkan budget yang sudah dipersiapkan. 4. Boneka panda. Sebagai negara yang terkenal dengan sebutan negara panda, maka di Beijing juga banyak menjual boneka panda. Karena Cina merupakan negara yang menjadi tempat berkembang biak panda, maka mereka menyediakan oleh-oleh berupa lukisan hingga boneka panda yang bisa Anda bawa pulang. 5. Cemilan Beijing. Terakhir adalah makanan ringan yang bisa pengunjung bawa pulang dari Beijing. Selain terkenal dengan surga belanja pakaian, Beijing juga terkenal dengan wisata kulinernya. Wilayah yang sangat terkenal dengan makanan ringan di Beijing adalah daerah Xizang. Snack ringan khas Cina ada yang merupakan biskuit, roti, aneka gorengan, dan aneka keripik. Oleh-oleh halal juga mudah didapatkan di tempat ini. Demikianlah beberapa oleh-oleh khas Cina yang wajib Anda ketahui dari Beijing. Jangan lupa untuk selalu menawar ketika Anda berburu oleh-oleh di Beijing, karena harga jual bisa sampai 5% lebih murah dari harga patokan awal. Pengunjung harus kuat dan menjadi penawar yang handal untuk memperoleh kepuasan belanja tersebut. Terima kasih. Pendapat mengenai Beijing. Menurut kelompok kami, Beijing merupakan ibu kota dari Republik Rakyat Tiongkok atau Cina dengan populasi terpadat di dunia. Pada tahun 2013, kota ini terdapat populasi sebanyak 21.150.000 jiwa. Kota Beijing sangat menakjubkan. Selain dari bangunan-bangunan yang tinggi dan megah, juga terdapat tempat wisata yang indah serta makanan khas yang sangat unik. Kota ini sudah terlihat sangat modern dan terbuka.
dan juga mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat orang-orang tertarik untuk berkunjung. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan baik itu dari saya sendiri ataupun kelompok saya, kami ucapkan beribu-ribu maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.